Jadi ini perjalanan akhirku di Pulau Samosir 3 hari 2 malam. Jadi ceritanya kemarin itu kita sebenarnya mau ke wisata burung, waterfront, terus kita ke Bukit Sebewe ya. Cuman ada kendala yaitu di bagian motor. Pertamanya paginya aku udah perbaiki motor itu, termasuknya mati. Jadi aku benerin tuh. Ya lumayan juga sih karena ekspektasi ya sehat-sehat aja motornya. Rupa-rupanya udah dibenerin sok, ada kendala sedikit lah di bagian peleknya itu. Jadi agak goyang dikit, goyangnya agak lumayan lah. Karena kalau di bawah udah 40 ke atas tuh goyangnya agak lumayan. Jadi aku perbaiki di daerah pengunguran. Jadi itu di setel velgnya, rupanya kendalanya di velgnya. Ya diperbaiki, selesai diperbaiki sekitar hampir sejam lah ya diperbaiki ke tempat lain. Jadi dia punya bengkel, jadi dibawanya ke tempat lain. Dan ya udah benar motornya, tapi di situ kita udah sekitar jam setengah tiga ya, setengah tiga. Cuaca agak buruk kemarin tuh, cuacanya agak lumayan mendung, jadi kita putuskan dulu ke waterfront keliling. Kalian lihat tuh view-nya bagus banget. Nah kebetulan di waterfrontnya itu katanya kalau mau lihat air mancurnya di hari-hari weekend seperti Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk parkirnya ya biasa kalau parkir kami kemarin tuh di sudut banget tuh parkirnya. Jadi nggak ada tukang parkir sama sekali. Dia bayarnya gratis. Dan sampai di waterfront itu aku dilihatkan dengan tugu yang sekitar ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu. Di sini ada tinggi-tinggi banget tuh. Ada 5 berjejer. Jadi ada penjelasannya di sini aku vlog juga penjelasannya tentang batu-batuannya. Nah, jadi aku ada di, kalian lihat sekarang aku di mana? Di waterfront. Jadi waterfront ini sangat keren. Dan lihat belakangku ini ada tugu, seperti tugu. Ayo kita lihat lagi sekelilingnya, keren kan? Kayak lukisan lama-lama kalau kita lihat. Tuh, oke. Kita lanjut lagi ke CBB ya. Dah. Nah, ke si biaya-biayanya itu aku dapat info bisa lewat kapal, bisa perjalanan lewat darat. Tapi karena aku belum sama sekali, jadi aku pengen via darat aja. Ekspektasi yang ditunjukin di TikTok atau dimanapun, ekspektasinya jalanannya bagus. Tapi emang bagus jalanannya. Justru benar-benar bagus mulus. Tapi yang aku sarankan, kalau kalian mau ke si BBA, naik sepeda motor ataupun mobil, jalanannya agak lumayan tikung, curam dia. Ini belok, naik, nanti kita turun lagi, belok lagi. Tapi view-nya kayak gambaran lukisan, beneran cantik bener. Kayaknya kalau ngeliat di YouTube aku aja, kalian ngeliat di YouTube aku aja bagus. Apalagi dipandang pakai mata. Cantiknya pol banget. Dari atas itu kita bisa ngeliat sawah, ada burung, seperti gambaran lukisan seperti ini ya. Persis banget. Yang kita lihat dulu itu pemandangan sawah, yang kita gambar sawah-sawah, ada pegunungan, ada bukit, persis banget. Dan itu dia, aku bilang berkali-kali, kalau kalian mau datang ke Pulau Samosir, apalagi mau ke CBW ya, karena aku udah mengalami perjalanannya, pastikan motor kalian sehat, ataupun mobil kalian sehat, karena jalanannya agak nanjak dia. Untuk uniknya itu, aku kebetulan di Desa Roha, jadi kebetulan aku lewat jembatan yang
dibangun Pak Jokowi itu nama jembatannya lupa aku, nama jembatannya ini mungkin. Jadi jembatannya itu bagus banget, view-nya keren banget. Nah, tapi kalau kalian untuk mau foto di situ boleh. Tapi nggak tahu aku ya persisnya boleh berhenti di situ atau enggak. Soalnya ada aja orang berhenti di situ. Cuman ya sayang aja kalau kita berhenti bikin macet orang kan kasihan juga. Mendingan kita record satu orang di belakang record seperti ini kan enak melihatnya. Nah, setelah lewat jembatan itu, kita lurus saja, nanti ada ke kanan, agak curam dikit, agak turun, nanti kita lewatin jembatan itu, di bawah kolongnya. Belok kanan, terus aja nanti. Nah, di perjalanan tadi udah lewat jembatan tuh, nah di situ adegan lumayan agak, ya karena aku salah satu takut ketinggian, dia dari dataran rendah sampai ke tinggi-tinggi, sampai kita ngelihat pohonan yang besar kayak pohon apa gitu aku kurang tahu pepohonan. Nah kalian bisa lihat pohonnya ini ada beberapa footage yang aku ambil. Udah nyampe di pos stopnya ke menuju Sibebe ya. Jadi perjalanan mau ke Sibebe ini aku gambarkan untuk kalian yang pengen kesini apalagi pertama sekali. Jalannya sedikit curam ke bawah, tikungannya agak tajam tuh. Tapi kalau kalian yang udah biasa bawa motor, bawa mobil ya nggak masalah sih. Tapi kalau bisa ya rem tangannya itu dua-dua harus apa ya, apalagi metik harus cakram lah. Ibaratnya agak gesit lah, agak pakem kalau dibilang. Karena dia tikungan ke bawahnya itu agak curam. Kebetulan kita perginya di hari Selasa, nggak banyak orang ya. Itu pun aku datang itu udah jam 4 tuh, udah sore banget. Nah, sudah sampai di bukitnya, di tengahnya. Udah kelihatan tuh patungnya dari jauh, dari kejauhan udah kelihatan patungnya. Nanti terus aja nanjak, kita sekali lagi nanjak tuh, sekali nanjak. Dan aku pakai sepeda motor kan, jadi bayarnya 30.000 rupiah. Setelah dari Gapura yang kita minta karcis tadi, naik lagi ke atas. Nah, di situ aku nggak bohong nih, pertama kali nih ke SBB, keren, keren luar biasa, amazing, beautiful picture lah. Kalau kita ngeliat tuh di video bagus banget. Ada sampai di SBB ya. Lihat aja ini di baliknya. Nyampe sesuai dengan permintaan Brukes. Ini dia CBB ya. The Cinematic CBB ya. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey. Ini patung SBB, kalian udah lihat videonya tadi, bagus banget kan. Jadi ini trek matahari, padahal ini datangnya telat. Belakangnya coba kita lihat. Nah, videonya sangat menarik. Oh nggak bohong, viewnya tadi cantik banget. Nah sini aja viewnya udah bagus banget kan. Di sini juga banyak orang foto dan ya, sebelah SBW ini langsung Danau Toba tuh lihat. Keren banget kan. Itu dia tadi
Sebenarnya itu patung Tuhan Yesus yang terbesar di dunia katanya. Coba ada di Brazil, di Manado, sama di Samosir ada. Dan di patungnya juga pas kita naik ke atas tuh ada beberapa anak tangga. Nanti pas di patungnya itu kita harus buka sepatu karena apa? Kita yang menghargai yang jaga kebersihan sana. Pas di patungnya itu kita harus buka. Nah, untuk kalian yang pengen banget berkunjung ke Pulau Samosir, aku sarankan sekali lagi, kalau kalian datang ke Samosir, pengen ke Sibebea, itu dia. Yang pertama, jaga badan kalian dulu, harus sehat. Kalau pengen perjalanan darat seperti aku, badannya harus sehat dulu, terus kemudian cek kendaraan motornya, sehat atau enggak. Jangan sampai ya badan kamu sehat, tapi motor kamu enggak sehat. Karena yaitu perjalanannya agak lika-liku kan, dari kiri ke kanan, nanjak ke atas, ke bawah lagi, waduh. Kita harus cek dulu mesin kita, kuat atau enggak. Kalau kalian mau pakai travel itu lebih gampang lagi, tinggal duduk udah sampai aja. Cuman ya kalau naik travel kan namanya terbatas juga kan. Kita cuma hanya di satu wilayah aja kan. Nggak bisa ke wilayah lain ikutin rombongan karena ya namanya rombongan ya pasti harus ngikutin bisa sejam atau 2 jam. Kalau kita naik sepeda motor ataupun mobil bisa suka-suka hati pindah kemana-mana. Dan ini yang terakhir, kalau kalian datang ke tempat wisata atau ke Pulau Samosir ini, ke Sibebea ataupun ke Menara Teli atau ke Pantai Asahan, ya kita harus support ya, support orang lokal juga. Kalaupun kita pun datang ke situ, datang dengan baik, jaga adat, jaga lisan ya. Kalau soal mahal atau enggaknya itu relatif ya, namanya tempat wisata ya pasti ada mahal, pasti ada murah. Ya, tapi itu tergantung balik lagi. Kan namanya wisata kita mencari experience pengalaman untuk pribadi kita. Atau kita yang bawa-bawa keluarga, bawa istri, bawa anak, atau bawa orang tua. Yang kita kasihkan experience-nya itu. Jaga adat, jaga lisan, tinggalkan jejakmu, jangan sampahmu. Oke? Sampai jumpa. Aku Mr. Farulian. Jangan lupa subscribe, follow, dan like juga. Komen gimana pendapat kamu tentang Pulau Samosir yang kalian lihat lewat video ini. Dan nantikan wisata tempat lainnya yang aku review. Nah, reviewnya ya secara singkat aja ya. Aku nggak bisa bawa ke jalan, jadi aku buat seperti ini monolog tapi diselipkan gambar. Oke, aku Mr. Farulia. Ini YouTubeku dan ini TikTokku. Jangan lupa follow dua-duanya. Tapi kalau kalian pengen lihat ada Mr. Farulian lagi, video